Dan tidak ada alasan bahwa nasab ahlul bait palsu, gak ada alasan. Nasab para habaib oleh para ulama disahihkan. Yang bilang palsu itu bukan ulama, bukan orang alim, tapi orang munafik yang bilang palsu. Ustadz Idrus Romli hanya tingkat pembaca, bukan peneliti, kata dia. Tapi kalau sampai kiai Anda itu datang debat, ya tewas guys. Ya usahakan jangan sampai kiai Anda yang bernama Imaduddin itu ketemu saya, jangan sampai. Kalau ketemu, karena kemarin diskusi di Banten itu baru peluru yang dikeluarkan, belum nuklir guys ya. Itu masuk to'an filansaf itu. Jadi Al-Imam Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir ketika menerangkan tentang ifnani finnasi huma fihim kufr, ada dua perkara yang dapat menyebabkan orang itu kafir. Yang satu adalah at-ta'nu fil ansab, mencaci maki nasab orang lain. Maksudnya binahwi qadhin fi nasabi man thabata fi zahiri syar'i, seperti mencaci maki nasab orang yang secara zahir sudah ditetapkan nasabnya. Itu kata Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Nah, yang kedua adalah an-niyahah anil mayyit. Nah, al-qadhu binahwi al-qadhi fi nasabi man thabata fi zahiri syar'i. Nasab orang yang secara zahir sudah ditetapkan lalu diqadah, itu bisa menyebabkan kafir orangnya. Jadi bagaimana kita mendukung pendapat Imaduddin faqad hadamaddin? Maka kita katakan dia sama dengan mengikuti orang yang at-ta'nu fil ansab, yang sedang mencaci nasab orang. Seperti itu, Zat. Dia mengutip perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah dari Afrika. Nah, itu kan bil ilmi. Tidak ada narasi para ulama yang mengatakan ketika nasab ini sudah syuhra wal istifadhah, ternyata tidak ada kitab sezaman, maka mereka batal. Tidak ada. Wow, kayaknya akan ada bom nuklir nih. Jangan-jangan itu mercon kecil mainan anak-anak itu. Hahaha. Ayo Wafi, keluarin itu bom nuklir kamu. Nanti kami telan itu. Ta'an itu sebagaimana di dalam hadis Muslim diterangkan, isnani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fil ansab wan niyaha 'alal mayyit. Berarti ta'an itu ada yang menghilangkan nasab seseorang yang bernasab pada si fulan, dihilangkan, masuk ta'an. Atau menghina nasab orang lain, itu baru dianggap ta'an, dengan syarat itu tanpa dasar ilmu, tanpa dalil yang kuat. Kalau pakai dalil yang kuat, dasar ilmu yang kuat, ya tidak bisa dianggap ta'an itu. Contoh, ada seseorang pengkhianat besar, kebetulan cucu PKI, dikatakan, oh kamu dasar, umpama kamu dasar cucu PKI, komputer PKI situ. Nah, kenyataannya begitu umpama, ya ndak ta'an itu, biar dia tobat begitu. Atau ada orang yang at-tafakhur bil ahsab, yang mana bangga-banggaan dengan nasab itu telah dikubur oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak ribuan abad yang silam, masih dipakai, ya harus dikoreksi. Sebagaimana dalam kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah jilid 2 sahifah 537, yang bagi li kulli ahadin ayyakuna lahu ghirah ala hadha an-nasab asy-syarif wa dhabtuhu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Begitu, maka harus dikoreksi memang begitu. Apa buktinya kalau berdasarkan ilmu tidak masuk ta'an? Coba kamu lihat di dalam Fathul Bari jilid 7 sahifah 161, at-ta'nu fil ansab al qadhu min ba'din nas fi nasabi ba'din bi ghairi il. Itu coba garis bawahi, bi ghairi il. Bahkan di dalam
kitab Usul wa Qawaid fi Kashfi Mudda'i Syaraf, itu lihat halaman 11, semua banyak itu sampai 12, 13, 14 menerangkan banyak ulama-ulama besar minal a'immatil ahadis wal fuqaha yang membatalkan nasabnya ulama, membatalkan nasabnya seseorang yang metodenya seperti metodenya Ki Imad itu. Begitu. Itu tidak dikatakan to'an. Ulama itu tidak dikatakan to'an yang berdosa. Begitu. Apalagi ada hadis dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian sahabat yang mento'an, yang meragukan nasabnya Usamah kepada Zaid, kepada ayahnya Zaid. Nabi itu tidak menampakkan keingkarannya karena sahabat mempunyai alasan. Apa itu alasannya? Alasannya adalah karena warna kulitnya Usamah dengan Zaid beda. Itu dibuat dalil oleh sebagian sahabat. Nabi enggak menampakkan keingkaran. Begitu. Bahkan Nabi malah ingin membuktikan, dibuktikan oleh Nabi pakai qiyafah. Ya kalau ada tes DNA di masa Nabi, ya Nabi pakai tes DNA. Itu buktinya Nabi pakai qiyafah. Itu. Begitu. Oh, jangan takutlah pakai tes DNA. Ingat, dulu itu kan ada yang mengatakan begitu dari junjungan ente itu, Wabi. Kalau tidak punya dasar, harus pakai tes DNA sebagai alat bukti pendukung saudara. Nah, kan begitu. Giliran kena diri sendiri, tes DNA haram saudara. Ya, apa itu? Cobalah lihat di Muqaddimat fi Ilmin Ansab, pakai itu di 179 halaman 179, anna nata'ijas sulalat al-jiniyah aw ma yusamma bit-tahawwur al-jini hatta law kanat fi sulalatin ba'idah hiya nata'iju qat'iyatun ilmiyan. Itu pakai itu. Ya kan bukan mau mengisbat nasab itu gimana haram. Itu hanya memberikan sebuah bukti yang valid, begitu, bukan mengisbat, hanya sebagai bukti. Bayinah. Siapa yang itu mengatakan yang tidak boleh haram itu? Heran gue. Terus masalah perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang terdapat dalam kitab Al-Jawabul Jalil an Hukmi Baladil Khalil jilid 1 Sahifah atau halaman 47. Begini bacaannya, jangan kamu bolak-balik itu, ngawur ke sana kemari itu. Fa innan nasaba mimma yasbutu bil istifadah illa ayyasbuta ma yukhalifu, bukan illa ayyakuna yukhalifu. Gimana inti? Illa ayyasbuta ma yukhalifu, dan juga bukan man yukhalifu. Begitu. Sudahlah, jangan takut-takut itu, hanya tes DNA kok takut. Terima kasih.